Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audrey Octavia Pramudia, NIM 2010411202, kelas manajemen F. Di sini saya akan menjelaskan tentang evolusi teori manajemen. Yang pertama ada evolusi pemikiran manajemen. Robis dan Kauter tahun 2016 di halaman 52. Yang pertama ada early management atau tahap awal manajemen. Contohnya adanya pembangunan Candi Borobudur, adanya pembangunan tembok Cina, dan pembangunan piramida Mesir. Bangunan-bangunan tersebut dibangun sejak dulu, di mana sumber daya pada zaman dulu masih terbatas dan belum didukung oleh alat-alat yang canggih. Namun pembangunan itu jadi sampai sekarang dan tetap kokoh hingga saat ini. Dari segi manajemen menandakan orang-orang zaman dulu sudah mulai mempraktekkan teori manajemen dalam arti sederhana. Teori manajemen tahap awal ini menjelaskan pengertian manajemen secara sederhana, yaitu pencapaian tujuan. Yang kedua ada industrial revolution atau revolusi industri pertama. Adam Smith mengeluarkan dua teorinya. Yang pertama ada division of labor. Division of labor adalah pemecahan pekerjaan menjadi tugas yang sempit dan berulang-ulang. Dan yang kedua ada job specialization. Job specialization di mana setiap pekerja diharuskan memiliki keahlian khusus dalam suatu pekerjaan. Yang ketiga ada bureaucratic organization. Menurut Weber, ciri-ciri bureaucratic organization yang pertama ada division of labor, yang kedua ada authority hierarchy, dan yang ketiga ada formal selection, yang keempat ada formal rules and regulation, yang kelima ada impersonality, dan yang terakhir ada career orientation. Pada tahap ini, perusahaan atau pengusaha sudah mulai mengenal istilah organisasi dan sudah mulai mengenal birokrasi. Tahap perusahaan yang menerkam bureaucratic organization yang pertama ada definition of labor, artinya adanya pembagian pekerjaan dalam definisi atau departemen yang di dalamnya mengerjakan satu tugas khusus. Yang B ada authority hierarchy, artinya ada rantai komando yang jelas antara manajer tingkat atas, tengah, dan bawah. Yang C ada formal selection, artinya jika perusahaan menginginkan penambahan pekerjaan atau pegawai, pasti ada proses seleksi terlebih dahulu. Yang ke D ada formal rules and regulation, artinya perusahaan sudah memiliki aturan-aturan tertulis dan standar operasional prosedur atau SOP. Yang terakhir E, impersonality, artinya perusahaan dalam menentukan pengambilan keputusan bukan berdasarkan subjektivitas pemilik perusahaan, tapi juga berdasarkan rapat direksi. Yang F, career orientation, artinya perusahaan sudah memiliki rancangan jenjang karir untuk para pekerjaannya. Yang keempat ada knowledge management, artinya perusahaan sudah menggunakan teknologi informasi untuk mengembangkan, mengorganisir dari berbagai pengetahuan untuk mencapai keberhasilan kinerja. Bentuknya nyata, perusahaan menerapkan knowledge management adanya pembagian R&D atau Research and Development. Bagian ini bertugas untuk meneliti perkembangan konsumen, tingkat penjualan, inovasi produk, dan perilaku konsumen. Yang kelima ada evidence-based management atau manajemen berbasis fakta. Manajemen berbasis fakta didefinisikan sebagai proses membuat keputusan manajemen berdasarkan pada apa yang sebenarnya berjalan daripada sesuatu yang terbaik tetapi kekurangan bukti empiris. Artinya setiap pengambilan keputusan itu berdasarkan data yang real di lapangan, bukan hanya perkiraan saja.
Terus yang kedua saya akan menjawab tentang materi teori manajemen. Menurut Mary Parker Follett menyatakan manajemen the art of getting things done through people, yang artinya manajemen adalah seni dalam mendapatkan sesuatu melalui orang lain. Dan menurut Duff tahun 2010 halaman 5, manajemen adalah pencapaian tujuan organisasi dengan cara efektif dan efisien melalui planning, organizing, leading, dan controlling sumber daya organisasi. Dan menurut Sermerson tahun 2020 halaman 7, manajemen adalah proses planning, organizing, leading, dan controlling penggunaan sumber daya untuk menyelesaikan tujuannya. Yang dimaksud dengan efektif adalah mengerjakan sesuatu yang benar. Dan yang dimaksud dengan efisien adalah mengerjakan sesuatu dengan cara yang benar. Dan menurut Wibowo, tahun 2019 halaman 2, efektif adalah membuat keputusan yang tepat dan dengan sukses mengimplementasikannya. Sedangkan efisien adalah menggunakan sumber daya secara bijaksana dan dengan cara cost efektif. Di sini ada fungsi-fungsi manajemen. Yang pertama menurut G.R. Terry ada 4, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling. Yang kedua menurut Sermerson tahun 2010 halaman 17, fungsi manajemen ada 4, yaitu planning, organizing, leading, dan controlling. Yang ketiga menurut Ernest Dell, fungsi manajemen menyangkut planning atau perencanaan, organizing atau pengorganisasian, staffing atau penyusunan pekerja, direction ada pengarahan, innovation ada inovasi, reporting atau penyajian laporan, dan controlling atau pengarahan. Tipe-tipe manajer secara vertikal. Yang pertama ada top level manager. Top level manager merupakan manajer yang berada di tingkat paling puncak yang bertanggung jawab untuk mencapai tujuan organisasi, mendefinisikan strategi untuk mencapai tujuannya, memonitor dan membuat keputusan yang mempengaruhi seluruh organisasi, biasanya seperti CEO. Dan yang kedua ada middle level manager. Middle level manager merupakan manajer yang berada di tingkat tengah, yang bertanggung jawab atas unit bisnis dan departemen utama, biasanya seperti departemen provinsi. Dan yang terakhir ada first level manager. First level manager yang berada di tingkat paling bawah, yang bertanggung jawab secara langsung untuk produksi dan memasarkan barang dan jasa, biasanya seperti supervisor. Terus ada keterampilan manajerial. Menurut Wibowo tahun 2019 halaman 32, yang pertama ada conceptual skill atau kemampuan untuk berpikir dan konseptualisasi tentang situasi abstrak. Yang kedua ada human skill atau kemampuan untuk bekerja secara individu maupun secara tim, termasuk kemampuan untuk memotivasi dan memimpin. Yang terakhir ada technical skill atau memiliki pengetahuan yang spesifik terhadap suatu pekerjaan. Nah, yang memiliki faktor-faktor penting yang perlu dihadapi seorang manajer. Yang pertama konsumen, yang kedua sosial media, yang ketiga inovasi, dan yang terakhir ada sustainability. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.